warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ica Najwa Dwi Fareza dengan NIM P1337424244003 dari Prodi Sarjana Terapan semester 2. Kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pembelahan sel. Kalian pasti pernah terluka kan? Nah, ternyata setelah beberapa waktu kemudian luka itu sembuh dan meninggalkan sedikit bekas luka atau bahkan tidak berbekas. Nah, mengapa ya hal itu bisa terjadi? Yuk kita bahas pada video kali ini. Jadi, sel bereproduksi dengan cara membelah untuk menghasilkan sel-sel baru, yaitu dengan cara mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang bersifat identik dengan sel induknya. Nah, tujuan pembelahan sel ini untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh, regenerasi, dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Misalnya terjadi luka, seperti yang dijelaskan di awal video tadi. Sel-sel anakan yang dihasilkan kemudian akan membelah lagi dan menjalankan suatu siklus berulang yang disebut dengan siklus sel. Mitosis terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telfase. Sebelum memasuki fase mitosis, sel akan mempersiapkan dirinya dengan melakukan sintesis materi genetik atau DNA dengan cara penggandaan. Setelah mempersiapkan dirinya, sel kemudian memasuki tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin akan mengalami kondensasi atau memendek membentuk kromosom. Membran inti dan nukleolus akan menghilang serta benang spindel telah terbentuk. Lalu tahap selanjutnya adalah metafase. Tahap ini ditunjukkan dengan sentrosom yang sudah berada di kutub berlawanan dan kromosom berjajar lurus di bidang ekuator. Di tahap anafase, kromatid terpisah dan masing-masing bergerak menuju sisi atau kutub yang berlawanan. Dan sel itu akan mengalami karyogenesis atau pembelahan inti sel yang menjadikan ukuran sel itu memanjang. Lalu pada tahap terakhir, kromosom diuraikan kembali menjadi benang-benang kromatid. Membran inti itu akan terbentuk kembali dan nukleolus akan terlihat. Pada fase ini terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang menjadi dua bagian, yang kemudian memisahkan sel menjadi sel dua anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Jadi kesimpulannya, mitosis adalah pembelahan sel dari satu sel menjadi dua sel anakan yang berfungsi untuk regenerasi sel pada tubuh makhluk hidup. Nah, jadi terjawab kan, sel-sel yang rusak di tubuh kita ketika terjadi luka itu dapat digantikan oleh sel-sel baru melalui pembelahan mitosis ini. Oke, selanjutnya ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan sel yang terjadi di sel gamet atau di sel kelamin kita. Nah, fungsinya ini untuk mereduksi kromosom yang tadinya diploid menjadi haploid, kemudian akan membentuk sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis itu terjadi dua kali. Ada meiosis tahap 1 dan meiosis 2. Tapi sebelum terjadi proses meiosis, sel tersebut akan mengalami fase interfase atau disebut juga fase istirahat. Terus fase istirahat itu selnya tidur gitu? Enggak. Nah, sel tersebut tetap beraktivitas, tapi dia tidak melakukan pembelahan. Jadi selnya cuma ada satu. Kita bahas dulu nih dari interfase atau yang disebut fase istirahat, yang dimana di fase ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada fase GAP 1. Di fase ini sel akan mengalami pembesaran, kemudian organel sel yang bernama sentromen akan membelah menjadi 2 sentriol. Lalu fase yang kedua ada fase sintesis. Di fase sintesis ini sel tersebut mengalami yang namanya replikasi DNA atau penggandaan DNA, kemudian akan mengalami sintesis protein. Fase terakhir ada yang namanya fase GAP 2, yang dimana sel akan mengalami persiapan pembelahan. Setelah interfase selesai, akan memasuki meiosis pertama, dimana terdapat 4 tahapan. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telfase 1. Pertama kita bahas profase 1 dulu, yang dimana tahap ini termasuk tahapan yang paling panjang karena di dalamnya ada 5 tahapan lagi. Ada protein, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis.
Nah, di tahap leptoten, benang-benang kromatin yang tadi itu akan berkondensasi menjadi kromosom. Kemudian di tahap kedua, yaitu ada zigoten. Nanti kromosom homolog itu akan saling mendekat, kemudian membentuk sinapsi. Nah, ketika saling mendekat, mereka itu akan menempel seperti resleting. Di fase ini juga, sentromen yang tadinya ada 2 sentriol, dia mulai menjauh. Fase berikutnya ada fase pakiten, di mana di fase ini terbentuk yang namanya tetrad. Tetrad itu berarti ada 4 kromatid. Sebelumnya kan ada 2 kromosom nih, yang jadi 1 ya. Nah, 1 kromosom itu ada 2 kromatid. Karena ada 2 kromosom yang menempel, jadi ada 4 kromatid atau disebut dengan tetrad. Fase berikutnya ada fase diploten. Di fase ini, kromosom homolog yang tadinya menempel, dia akan mulai menjauh. Ketika menjauh nanti, ada pertukaran gen-gen atau yang disebut juga pindah sila atau crossing over. Di fase terakhir ada diakinesis. Di tahap ini sentriol akan tumbuh benang spindel, kemudian benang inti dan nukleolus akan mulai menghilang. Setelah berfase 1, akan masuk metafase 1, yang dimana tetrad akan berjejer di bidang ekuator. Kemudian di tahap ketiga ada anafase 1. Nah, anafase itu ciri khasnya kan ditarik ya ke kutub berlawanan. Jadi tetrad itu akan ditarik lalu akan berubah menjadi kromosom kembali. Di tahap terakhir yaitu ada telofase 1. Di sini sel akan mengalami sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi selnya udah ada 2 nih. Setelah itu memasuki fase meiosis 2. Di tahap ini ada 4 tahapan lagi. Tahap pertama ada profase 2. Nah, di sini udah ada 2 sel nih. Di sini sentriol yang tadinya menyatu akan mulai menjauh. Lalu di fase selanjutnya ada metafase 2. Tahap ini kromosom akan berjejer di medan ekuator. Lanjut ke anafase 2, di sini kromosom akan ditarik ke kutub berlawanan dan menjadi kromatid. Di fase terakhir ada telofase 2, yang dimana akan mengalami sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi yang tadinya ada 2 sel menjadi ada 4 sel. Terus masing-masing sel itu nanti akan muncul membran inti dan nukleolus kembali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.